Ada satu perintah yang terlihat sederhana, tapi kalau dipikirkan lebih dalam, justru membingungkan. Melayani Tuhan dengan sukacita. Di kitab Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita." Masalahnya, bagian melayani kita mengerti. Itu tindakan. Kita bisa berdoa, datang beribadah menolong orang, tapi bagian dengan sukacita, itu tidak selalu mudah, karena perasaan tidak bisa kita atur begitu saja. Kalau seseorang sedang takut atau tertekan, dia tidak bisa langsung berubah hanya karena disuruh. Jadi maksud perintah ini apa? Penjelasan yang kita pelajari menunjukkan satu hal penting. Perintah ini tidak langsung menargetkan perasaan, tapi cara kita berpikir. Kita mungkin tidak bisa mengubah emosi secara langsung, tapi kita bisa mengarahkan cara kita melihat hidup. Dan dari situlah, pelan-pelan, perasaan ikut berubah. Sekarang kita lihat lebih dalam. Sebenarnya manusia itu dari awal seperti apa? Kalau kita melihat kehidupan orang dewasa, kita mungkin merasa wajar kalau hidup itu penuh kekhawatiran. Seolah-olah itu kondisi normal. Tapi coba perhatikan anak kecil. Anak kecil tidak butuh banyak alasan untuk bahagia. Mereka bisa tertawa, bermain, dan bahkan setelah menangis, tidak lama kemudian kembali ceria. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Kondisi alami manusia sebenarnya adalah sukacita. Lalu kenapa saat dewasa kita kehilangannya? Karena rasa aman itu mulai hilang. Seorang anak merasa ada yang menjaga dia. Dia tidak memikirkan masa depan, tidak takut kekurangan. Dari rasa aman itu muncul ketenangan, dan dari ketenangan itu muncul sukacita. Ketika dewasa, kita mulai merasa semuanya bergantung pada kita. Kita mulai takut gagal, takut masa depan, takut kehilangan. Dan disitulah sukacita mulai terganggu. Ada satu pemahaman penting. Setiap manusia itu unik dan bernilai. Dalam tradisi, manusia pertama diciptakan sendirian supaya setiap orang memahami bahwa hidupnya berarti. Bukan untuk membuat kita sombong, tapi supaya kita sadar hidup kita tidak sia-sia. Ketika seseorang tahu hidupnya punya makna, dia tidak lagi hidup dengan rasa kosong yang sama. Sekarang, kita masuk ke hal yang sangat praktis. Cara kita memaknai apa yang kita lakukan. Bayangkan 3 orang melakukan pekerjaan yang sama, mengencangkan satu baut. Yang satu berkata, "Saya cuma kerja." Yang lain berkata, "Saya sedang membuat sesuatu." Yang ketiga berkata, "Saya sedang melindungi orang lain." Pekerjaannya sama, tapi pengalaman mereka berbeda. Yang membedakan bukan pekerjaannya, tapi cara mereka melihatnya. Hal ini berlaku untuk kehidupan kita juga. Pekerjaan, keluarga, tanggung jawab, semuanya bisa terasa berat atau bisa terasa bermakna. Dan dari makna itu, sukacita bisa muncul. Sekarang, bagian yang tidak mudah. Bagaimana dengan penderitaan? Tidak semua orang sedang dalam kondisi baik. Ada yang menghadapi masalah kesehatan, keluarga, atau tekanan hidup. Apakah masih mungkin ada sukacita di tengah itu? Penjelasannya bukan dengan menyangkal rasa sakit, tapi dengan melihatnya dari sudut yang berbeda. Kesulitan seringkali membuat kita melihat hidup dengan lebih jelas. Hal-hal yang tidak penting mulai ditinggalkan, dan yang benar-benar penting menjadi terlihat. Ada juga satu pola pikir yang kuat. Tidak semua hal langsung terlihat baik, tapi bukan berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Kadang, kita baru mengerti setelah waktu berlalu. Ketika seseorang percaya bahwa hidup tidak berjalan secara acak, reaksinya berubah. Dia tidak langsung panik, tapi mulai belajar percaya, dan dari situ muncul ketenangan yang lebih dalam. Selain cara berpikir, ada juga jalur kedua menuju sukacita, tindakan. Salah satunya adalah melalui musik.
musik punya kemampuan untuk mempengaruhi kondisi batin kita. Dalam beberapa kisah, seseorang yang sedang tidak stabil secara emosi kembali menemukan kejelasan setelah mendengar musik. Karena musik menyentuh bagian dalam diri kita secara langsung. Tapi tidak semua sukacita itu sama. Ada sukacita yang hanya sementara, sekadar pelarian, dan ada sukacita yang muncul dari hidup yang bermakna. Yang pertama cepat hilang, yang kedua bertahan. Jadi sukacita bukan sekadar merasa senang. Ini tentang bagaimana kita melihat hidup, bagaimana kita memaknai apa yang kita jalani, dan kepada siapa kita bersandar. Kalau kita rangkum, ada dua jalur utama. Pertama, cara kita berpikir, bagaimana kita memahami hidup dan Tuhan. Kedua, cara kita bertindak, apa yang kita lakukan dan makna yang kita berikan. Ketika keduanya berjalan bersama, sukacita tidak lagi terasa jauh. Perintah untuk melayani Tuhan dengan sukacita tidak lagi terasa seperti beban. Itu menjadi hasil dari cara hidup yang kita jalani.